Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta di dalam bahasa Arabnya disebut dengan malun, nakirah. Tapi kalau dibuat ma'rifah maka akan menjadi al-malu. Al-malu atau malun itulah yang di dalam bahasa kita disebut dengan harta. Malun dalam bahasa Arab kita lihat sepertinya satu akar dengan kata mailun. Malun bentuk mufrad, kalau dibuat jamak menjadi amwal, harta. Tapi mailun mufrad kalau dibuat jamak, singular kalau dirubah menjadi plural, maka akan berbunyi muyul. Kalau malun berarti harta, kalau mailun berarti kecenderungan. Satu akar, di mana titik temunya? Harta yang kemudian berarti kecenderungan, ketemu memang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak ada kecenderungan untuk memiliki, mempunyai yang namanya harta. Semua orang ada kecenderungan memiliki itu. Masih belum mengerti apa itu harta saja, masih balita, kecenderungan itu sudah nampak. Baik anak kecil kalau sudah memegang sesuatu sulit, enggan dia untuk melepas. Kalau diambil bisa jadi dia menangis. Itu kan menggambarkan bahwa kecenderungan itu ya memang sudah tertanam, sudah ada. Nanti semakin bertambah usia, semakin kecenderungan itu menguat. Kecenderungan untuk memiliki. Kalau perlu, sama-sama anak-anaknya, sama-sama anak kecilnya rebutan. Tarik-menarik. Bisa jadi sampai cakar-cakaran. Lah itulah sekali lagi bahwa ya memang kecenderungan memiliki yang namanya harta itu ada pada setiap orang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang memang naluriah, sesuatu yang memang sudah merupakan amrun tabi'iyun, perkara yang memang sudah menjadi naluri manusia, tabiat manusia, sehingga tidak ada yang salah pada kecenderungan manusia untuk memiliki yang namanya harta. Dan Islam kemudian sebegitu rupa terkait dengan yang namanya harta atau hak milik, mengaturnya bahwa yang namanya hak milik seseorang itu haram orang lain mengambilnya bighairi haqqin, tanpa ada hak sama sekali. Dilarang mengambil hak orang lain. Makanya di dalam al-masalih ad-daruriyat al-khamsu, 5 kemaslahatan agama, salah satunya adalah bahwa agama itu untuk menjaga, untuk melindungi hak milik seseorang yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan hibzul mal, bahwasanya syariat itu dibuat di antaranya adalah untuk menjaga, untuk melindungi yang namanya hak milik seseorang, harta seseorang. Tidak bisa milik orang juga milik saya, milikku. Tidak bisa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam statement beliau, di dalam hadis beliau menyatakan, man kutila duna malihi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hak miliknya, maka dia
terbunuh dalam keadaan mati syahid. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Tamu tanpa diundang, tengah malam, gedor-gedor pintu. Ini jelas ini ada orang yang tidak benar nih. Dibuka gimana? Mau tidak dibuka terus menggedor-gedor. Akhirnya dibukalah pintu. Biasanya ya orang yang memang bangun apalagi berjaga, maling itu kan pasti berjaga lah. Lebih siap nanti ketimbang orang yang terbangun tiba-tiba. Ya, benar saja akhirnya kan. Begitu masuk langsung pemilik rumah disergap, ya kalah sigap. Akhirnya pemilik rumah terbunuh demi menjaga, demi mempertahankan ya hak miliknya. Maka kata Rasulullah dia mati syahid. Syahid akhirat tentu saja ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekalipun demikian, sekalipun sebegitu rupa Islam itu membentengi, menjaga yang namanya hak milik seseorang, namun dalam waktu yang sama, pada harta kita ada milik, ada hak orang lain. Sekalipun nanti juga pada kadar tertentu atau bahasa syariatnya pada nisab tertentu. Begitu sampai nisab atau kadar tertentu, ada hak milik orang lain yang wajib diberikan. Nanti di luar nisab tertentu, melihat situasi dan kondisi. Makanya nanti ada sebutan sedekah wajib dan nanti yang tidak wajib. Sedekah wajib itulah kemudian yang lebih dikenal dengan yang bukan zakat, sedekah atau infak biasa. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal marhum. Salah baca saya. Lis-sa'ili wal mahrum. Kalau marhum nanti almarhum. Kalau mahrum lis-sa'ili wal mahrum. Mahrum itu nanti mengharamkan. Kita artikan ayat ini ya. Dan pada harta mereka, harta kita, ada hak tertentu. Bagi siapa? Ini harta kita nih, tapi ada hak tertentu. Bagi siapa? Lisail. Bagi orang yang memang meminta-minta. Meminta-minta karena ya memang dan punya. Meminta-minta karena memang tidak ada yang dimiliki. Nah, terutama tentu untuk memenuhi kebutuhan asasi. Yang paling asasi apa kebutuhan manusia? Butuh makan, butuh minum. Ya kalau orang berhari-hari tidak makan dan kemudian meminta-minta, maka sejatinya tidak ada alasan untuk orang tidak ngasih. Tidak ada alasan orang untuk tidak ngasih. Karena wajib menyelamatkan nyawa seseorang. Wajib. Nah, dalam kondisi seperti itu, nanti buat saya saja pas-pasan. Ya, sehingga dia tidak mau ngasih. Sebenarnya itu tetap tidak bisa jadi alasan. Tidak bisa jadi alasan. Ya sudahlah, bagilah seadanya lah. Makanya ada di dalam istilah Arab itu ta'amun, kafin, ta'amun liwahidin kafin lisnaini. Wa ta'amun lisnaini kafin lisalasa. Apa yang mau dimakan oleh seseorang cukup untuk dia, sebenarnya begitu ada orang lain yang juga membutuhkan, cukup sajalah untuk dibagi berdua.
Kalau ada makanan untuk berdua, cukup sajalah. Dicukupkan sajalah untuk dimakan bertiga. Lihat, luar biasa ajaran Islam lah. Jadi tidak ada istilah saya saja masih ya butuh lagi, masih mau tambahan lagi. Ya, begitu kita dihadapkan pada orang lain yang memang lebih membutuhkan lagi. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ayat tadi ya, dan pada harta mereka ada hak tertentu bagi orang yang minta-minta. Nanti persoalan yang minta-minta, yang nanti hanya pura-pura, yang minta-minta, yang sebenarnya dia bukan orang susah. Itu lain persoalan, nanti itu lain persoalannya. Tidak usah kita bahas itu ya. Yang memang kadang ya bagi sebagian orang itu apa ya, kayak menjadi saya tidak bisa percaya kalau orang minta-minta datang itu ya, sehingga dia selalu menolak orang yang datang minta-minta. Ya sebenarnya ya kita juga tidak bisa berkesimpulan seperti itu ya. Lisail wal mahrum. Tadi sudah dibetulkan kan, bukan marhum ya. Lisail wal mahrum. Mahrum ini ada orang yang ogah. Ya mungkin lebih pasnya berpantang. Berpantang dia minta-minta. Kenapa dia berpantang minta-minta? Menjaga buru'a. Menjaga harga diri. Padahal dia sangat-sangat membutuhkan. Nanti bisa dicek ya di dalam Al-Baqarah. Sebentar ya, kita cek Al-Baqarah 273. Insyaallah ya, kita pastikan dulu. Al-Baqarah 273. Iya, betul ya. Kita alon saja. Tadi malam ya, kultum tarawih orator sudah ada yang menyampaikan materi yang berapi-api ya. Yang giliran subuh ya kita yang ya alon-alon sajalah. Nanti sampai waktunya berhenti ya berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Pasti tidak nyambung ya, kalau tidak diterjemahkan. Mestinya yang begini ini ada yang membantu saya ya. Saya pandangan sudah sangat terbatas ya, coba saya paksakanlah. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu infak, di antaranya adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang untuk dia bisa berusaha, bekerja karena menapaki jalan Allah, karena berjuang di jalan Allah. Ada orang-orang yang memang karena kerjanya di jalan Allah. Nanti ya tentu kalau kita mau nyebut satu-satu yang di jalan Allah kan cukup banyak ya, cukup banyak ya. Orang kalau kerjanya ya memang hanya di jalan Allah, tidak punya kesempatan untuk berusaha mencari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut berhak mendapatkan yang namanya harta untuk memenuhi kebutuhannya dari orang lain yang memang berpunya. Yang terhalang usahanya karena dia menapaki jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha. Orang lain yang tidak tahu, tapi ada orang yang tidak tahu atau cukup banyak yang tidak tahu ya. Nanti ada penuntut ilmu lah yang di jalan Allah, ada yang ngurusin masjid ya yang di jalan Allah, tidak sempat lagi untuk usaha dan seterusnya dan seterusnya.
Ya sementara orang lain banyak yang tidak tahu. Orang lain banyak yang tidak tahu. Ya, artinya tidak tahu keadaan sesungguhnya. Yahsabuhumul jahilu agniya. Karena tidak tahu, bahkan justru menduga. Yahsabuhumul jahilu agniya. Menduga dia itu orang yang kaya sepertinya. Dia itu orang yang berkecukupan saja sepertinya. Karena ketidaktahuan. Minat ta'affuf. Karena orang tadi yang menapaki jalan Allah tadi, minat ta'affuf, berpantang, meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Muhammad mengenali mereka dari ciri-ciri mereka yang tidak meminta-minta itu. Di ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Mau tidak pernah meminta-minta, apalagi nanti terkesan memaksa apa yang kamu berikan. Wa ma tunfiqu min khairin, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk harta, fa innallaha bihi alim. Tentu saja Allah Maha mengetahui. Nanti silahkan bagus dibaca ayat ini, dimengerti sendiri ayat ini. 273 Al-Baqarah. Kita mau mencontohkan apa yang Allah katakan, bahwa ada manusia yang meminta-minta, dan itu pun karena keadaan. Tapi ada yang berpantang meminta padahal membutuhkan. Nah, mereka ini entah yang meminta-minta terus terang, entah yang berpantang meminta-minta padahal sangat-sangat membutuhkan. Mereka punya hak. Ada hak mereka pada harta. Nah, coba sampai di sini ya. Sampai di sini betapa Islam itu menghormati, menjaga yang namanya hak milik seseorang. Sampai kalau dia mempertahankan hak miliknya dan harus meregang nyawa, matinya mati syahid. Tapi dalam waktu yang sama, Islam memahamkan bahwa ya, pada harta kita itu ada hak orang lain. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kita teruskan. Kalau begitu, hak kita yang sebenar-benarnya hak kita itu apa? Yang mana? Mari kita bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, maksudnya Imam Muslim. Yaqulul abdu mali wa innama lahu min malihi salasatun ma akala wa ma labisa wa ma fama siwaha fahuwa dhahibun wa tarakahu linnas. Kita artikan ya, kata Rasulullah, ada orang yang mengatakan hartaku, harta punyaku, ini asetku, ini investasiku. Kata Rasulullah, sebenarnya yang namanya kepunyaan seseorang itu ada 3 bentuk. Kita ulangi, sebenarnya yang namanya hak seseorang terkait dengan kepemilikan, terkait dengan apa yang dia punyai, itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, ma'akala, fa'abna, apa yang kamu makan. Itulah yang benar-benar menjadi hakmu. Dan kita makan.
itu sudah hak kita lah. Tapi maaf nah, ya akhirnya ya karena dimakan kan selesai kan. Yang memang dimakan ya entek lah, habis lah. Udah dimakan kok. Tapi silakanlah mau ngakui. Punya saya sudah saya makan. Silakan. Ma'akala. Satu. Yang kedua, wama labisa fabla. Apa yang kamu pakai? Dimakan, diminum jelas. Ya memang kita makan, kita minum. Kemudian wama labisa yang kamu pakai. Nah, kalau kamu pakai itu ya memang bisa macam-macam ya. Ya kita mulai lah yang kamu pakai ini. Ya pakai ini untuk nutup aurat. Ya ini memang jadi ya milik kita, hak kita ya. Tapi seberapa sih yang kita pakai? Seberapa sih? Kalau dalam bentuk libas, kalau dalam bentuk ya pakaian untuk nutup aurat kita seberapa sih? Kalau saya ini berapa lapis nih? Ada celana pendek, ada celana panjang 2 udah ya. Kemudian ada kaos oblong 3 ya. Kemudian ada jubah 4. Kemudian ada jas 5 ya. Wih, ya memang agak dingin masuk masjid. Jadi kalau dulu jamaah itu rebutan mendekati kipas, lah sekarang nyingkir, ambil agak di agak di belakang, kedinginan kata mereka ya, kedinginan. Ya, nanti ya memang dibuat sedang lah. Kalau habis subuh itu, ya habis salat subuh ya, lain kalau pengajian kita begini ya. Kalau habis subuh ada yang mau tilawah, bagusnya emang udahlah mati aja lah, karena tidak terlalu banyak juga orangnya. Nah, jadi saya berlapis baju ya. Nah, yang kita pakai itulah milik kita, ya milik kita. Tapi nanti yang dipakai ada dalam bentuk karena memang kebutuhan, dalam bentuk kendaraan, ya dalam bentuk tempat tinggal dan seterusnya. Ya itu juga diabsahkan oleh Islam, ya dibenarkan oleh Islam. Itu memang menjadi hak milik kita. Kita perlu nutup aurat untuk justru mengamalkan syariat. Kita perlu tempat tinggal ya juga untuk kenyamanan, ketenangan kita. Butuh kendaraan, begitu juga kebutuhan kita. Sehingga oleh Islam itu benar-benar diabsahkan, sekali lagi dibenarkan untuk menjadi milik penuh. Nah, 2 sudah ya, ma'akala wa ma labisa. Baru yang ketiganya, wa ma anfaqo. Yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, itulah yang benar-benar milikmu. Ketiga bentuk ini sudah kita tepati. Jangan-jangan baru 2 yang ditepati. Jangan-jangan baru 2 yang ditepati. Makan tiap hari, punya tempat tinggal, punya wasilah yang lain, sarana yang lain, punya kendaraan. Tapi sudahkah bentuk yang ketiganya? Sehingga kita benar-benar memiliki. Karena untuk yang pertama tadi kata Rasulullah, yang kamu makan ya faabna, akhirnya habis. Ya mudah-mudahan dengan kekuatan fisik kita, dengan sehat jasmani kita, ya mudah-mudahan juga sehat rohani, ya sehingga kita juga lebih nyaman beribadah. Kan sasarannya ke situ ya. Nanti bukan makan habis makan ngorok aja kerjanya. Kan bukan itu juga ya. Makanya ada istilah makan itu untuk hidup. Tentu hidup yang maslahat, hidup yang manfaat. Jangan dibalik. Hidup untuk makan. Sehingga kerjanya makan melulu. Jangan. Makan untuk hidup, hidup untuk ibadah. Ya gitulah ya. Nah, itu yang pertama kan. Kemudian wa malam bisa. Ya seberapa sih yang kita butuhkan untuk pakaian? Ya kalau saya tadi sampai 5 potong itu ya karena keadaan saja ya. Tapi yang rata-rata ya kita hanya mungkin 2 atau 3 potong lah. Nanti ada sarung, ada koko ya. Nanti ada celana,
ada bajunya. Kan paling itulah. Tidak akan kita berlapis-lapis, tidak akan kita berpikirnya selalu saja yang mahal yang ini. Ya tetap kita menyesuaikan juga. Dan ya orangnya juga melihat, oh pakaiannya rapi, oh melihat ya, pakaiannya nutup aurat, ya paling itu yang dinilai orang. Jaranglah orang yang menilai, berapa ya harga celananya itu, berapa ya harga sepatunya itu ya. Ya hanya orang-orang tertentu sajalah, orang tertentu sajalah. Ya ampun, kok harga tas nih perempuan ini tidak ada ya. Nah ini ibu-ibu kalau subuh ya mungkin habis ngurusi sahur kan untuk keluarga. Masa ada ibu-ibu, ibu pejabat, tasnya harganya 200 juta. Ngapain juga? Kok tas tentengan harga 200 juta? Astagfirullahaladzim. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua. Nah baru yang ketiga, ini bukan kita makan, bukan kita pakai, wa ma anfaqa. Itu yang benar-benar jadi hak milik kita. Yang dimaksud dengan hak milik kita adalah penjelasannya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Wa ma anfaqa fa abqa. Dan apa yang kamu infakkan dan itulah yang akan kekal. Kalau dimakan tadi habis, kalau dipakai nantinya ya juga akan usang. Ya. Tapi begitu diinfakkan fa'abqa, itulah yang kekal. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Adapun selebihnya fama siwa. Adapun yang selebihnya fahuwa dhahibun wa tarakahul linnas. Yang selebihnya kata Rasulullah, dia akan pergi entah kemana. Fahuwa dhahibun wa tarakahul linnas. Dan kamu kan berarti begitu dimakan tidak, dipakai tidak, diinfakkan tidak. Sebenarnya ya kamu meninggalkan buat orang lain. Wa tarakahul linnas. Maksud buat orang lain ya memang bisa jadi ya, bisa jadi nanti orang mengambil juga tanpa hak. Ada yang nyolong. Bisa jadi orang lain ya memang waris kita, yang mewarisi apa yang kita punya. Tapi waris apakah menggunakan sebagaimana mestinya? Atau justru menggunakan secara salah, kan kita tidak pernah bisa memastikan itu ya. Bayangkan kalau digunakan secara salah, ya kita ya justru berkontribusi ya kepada yang mewarisi harta kita dalam melakukan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Islam. Nah itulah makna fahuwa dhahibun wa tarakahu linnas. Nah, sebenarnya harta itu agar benar-benar menjadi hak milik kita dan yang akan berkekalan, yaitu tadilah, udahlah sangat-sangat yang memang logis sekali apa yang ditata oleh Islam. Silahkan gunakan, silahkan. Jangan tidak ada porsi untuk kemudian kamu infakkan. Kamu berikan ke umat, ke orang lain, ke kepentingan Islam dan umatnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ma naqusa malun min shadaqatin wala apa rajulin an madlamatin bal zadahullahu izzat. Kata Rasulullah, sebenarnya mana kusamalun min sadaqatin. Harta itu bukan berkurang dengan infak. Harta itu bukan berkurang dengan sedekah. Ini kalkulasi, ini hitung-hitungan akhirat kan. Matematika dunia pasti berbeda lah. Masa ada berkurang? 1 juta diinfakkan 200,
Oh tinggal 800. Kurang jadi. Tidak cukup padahal. Nah, itu matematika dunia kan. Dunia kan. Tapi Rasulullah mengatakan manaku samalun min sedekatin. Tidak kurang sebenarnya harta itu dengan sedekah. Justru kita mengekalkan hak milik kita. Mengekalkan harta kita. Wala afara julinan mazlamatin. Dan ya tidak juga orang dengan memberi maaf atas kezaliman orang lain terhadap dirinya, jadi dia ya justru terhina, menjadi dia ya justru tidak punya harga diri, berarti dia tidak punya wibawa, berarti dia ya tidak memaafkan orang lain yang memang ya, bisa jadi menzalimi kita, bisa jadi menfitnah kita, bisa jadi ya merugikan kita. Tapi kita maafkan, justru kata Rasulullah yang demikian itu justru menambah kemuliaan seseorang. Bal zadahullahu izzan. Orang jadi tambah mulia, orang jadi tambah berharga sebenarnya. Insya Allah orang yang masih punya hati, ya, yang masih punya nurani, dia salah kemudian malah dimaafkan oleh orang yang ya, dia rugikan. Dia sebenarnya akan malu sendiri. Mestinya aku yang minta maaf. Lah sehingga orang yang memaafkan tambah terangkat sebenarnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bagian yang terakhir, mari juga kita angkat kembali. Sudah saya sampaikan sebelumnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berbunyi ma tala'at syamsun qat illa bu'itha bi jambataiha malakani yunadiyani halumu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa Allah. Kata Rasulullah, tidak terbit matahari di setiap pagi, melainkan bersamaan dengan itu di kiri kanan matahari itu, pada kedua sisi matahari itu Allah mengutus dua malaikat. Kedua-duanya berseru, halumu ila rabbikum, marilah, ya kembalilah kepada jalan Tuhan. Sesungguhnya fa inna ma qalla wa kafa, yang sedikit, ini hitungan apa nih kalau disebut sedikit? Ya, tentu hitungan kuantitas kan. Sesungguhnya yang sedikit, yang secara kuantitas tidak banyak, tapi sudah cukup mengantarkan orang jadi orang yang benar, jadi orang yang baik, khairun. Yang sedikit itu justru lebih baik mimma katsura wa Allah, lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Pas kan? Tepat sekali kan? Sedikit tapi sudah cukup mengantarkan orang jadi orang yang pandai bersyukur. Lebih baik daripada yang banyak justru membuat orang lalai. Khairun mimma katsura wa Allah. Kita hubungkan dengan Al-Munafikun ayat 9. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Masya Allah, Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai latul hikum amwalum, hartamu, anak binimu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Orang kadang-kadang dilalaikan oleh harta. Orang kita kadang-kadang dilalaikan oleh anak, istri,
Kata Allah jangan sama. Siapa yang justru dilalaikan oleh hartanya, oleh anak istrinya, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, rugi. Baru kemudian Allah lanjutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya infakkanlah dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebelum kematian menjemputmu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah sebelum kematian menjemputmu. Tapi kadang-kadang aneh kan? Kadang-kadang aneh kan? Anehnya gimana? Kami terima infak dari almarhum. Bisanya almarhum beri infak. Nggak ada itu. Yang beri infak itu bukan almarhum. Al-muhyi yang hidup. Bukan almarhum. Nah, min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi, akhirnya justru begitu sudah mati fayaqula rabbi baru mengatakan, kalau saja tadi ditunda kematianku ya Allah sedikit saja, sebentar saja, la asaddaqa wa akum minas shalihin, aku pasti bersedekah, aku pasti berinfak, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kasep sudah terlambat, kadung di balik papan, tutup papan kan, kenapa tidak lagi diberau? Jangan menunggu kalau sudah di balik papan. Wallahu a'lamu bishawab.